Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke, kita mulai aja mungkin ya rekan-rekan semua karyawan Tridaya Group ya. Di sini mungkin sambil berjalan saja ya. Di sini sudah banyak yang hadir ya, ada 51 peserta ya. Dari mungkin nanti yang yang lagi dalam perjalanan juga ya. Oke, kita mulai aja rekan-rekan kegiatan kita pagi ini di Inspirasi Pagi ini ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yumajidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara inspirasi pagi hari ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun mungkin suasana tadi pagi suasana sedikit mendung ya. Bahkan mungkin tadi pagi sempat hujan sebentar ya di daerah saya ya, di daerah Kira Condong sempat hujan sebentar, tapi mudah-mudahan tidak menjadi kendala ya buat kita semua untuk melakukan aktivitas di hari ini. Ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan inspirasi pagi, nutrisi hati, vitamin iman ya. Nah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya kita bisa berkumpul di hari ini, kita masih diberi kesempatan ya di hari ini untuk terus memperbaiki diri, untuk terus berbuat lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga kita di umat akhir zaman nantinya ya. Oke, hari ini akan cukup banyak ya agendanya. Sebenarnya sudah mungkin di-share juga oleh kepala unit masing-masing ya. Jadi hari ini ada pemateri ya, insya Allah dari menjauh di sana ya. Nanti mungkin kita akan juga berjumpa dengan beliau ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai ke kegiatan ini ya. Nah, kita akan coba sapa-sapa dulu nih ya dari rekan-rekan yang ada yang sudah hadir dulu ya. Nah, saya tadi cek ya, yang pertama hadir itu ada Kawati ya. Boleh dong Kawati di open mic dulu, misalkan boleh disapa dulu rekan-rekannya, terus boleh juga mungkin bisa ada yang dari privat atau mungkin dari unit yang lain atau SBW yang lain belum mengenal nih Kawati ya, boleh nih. Kawati yang saya cek ini adalah peserta pertama ya, mungkin yang sudah standby ya, sudah menunggu nih ada kegiatan untuk hari ini nih ya. Boleh mangga Kawati sambil disebutkan mungkin unit mana gitu ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Kawati, cukup jelas. Ya, perkenalkan nama saya Susilawati, biasa dipanggil Kak Wati dari Tridaya Unit Buah Batu. Ya, itu aja. Tridaya Buah Batu. Oke, sip. Terima kasih ya Kak Wati ya. Oke, hari ini kita akan mulai kegiatan inspirasi pagi ya. Gitu. Nah, agar lebih lebih khusyuk ya, lebih barokah dan juga mungkin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mulai dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Kak Azhar. Mangga Kak Azhar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, makasih ya Kak Azhar. Semoga ya, ayat suci yang barusan dibacakan ya membuat kita lebih dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, mungkin langsung ke acara inti ya. Jadi sebenarnya hari ini akan ada pemateri mungkin ya. Nah, tetapi biar menambah nih ya, menambah sedikit motivasi dan sebagainya. Ya, mungkin sedikit saya boleh sharing mungkin ya.
salah satu hadis mungkin ya, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Nah, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Ya. Nah, mudah-mudahan nih rekan-rekan semua yang sekarang ya hadir di sini, yang sudah menyempatkan diri, baik itu yang juga sudah di unit ya, ataupun mungkin yang masih di rumah ya, mudah-mudahan nih apa istilahnya usaha rekan-rekan ya, memudahkan ya istilahnya jalan kita menuju surga ya. Nah, oke ya, semoga pula ya kita juga bisa berjumpa nanti di surga yang kita rindukan ya semuanya. Oke, hari ini akan ada pemateri mungkin ya dari ada yang tahu dari siapa? Ya, nah dari Kang Asep mungkin ya, kalau boleh saya bilang Kang mungkin ya. Saya coba cek panggil dulu ya. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nih dari tadi. Aduh, Masya Allah. Tabarakallah. Kebersamaan Tridaya nih. Kumaha teteh-teteh daramang ya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke ya. Oke, sebelum ini mungkin boleh Kang saya bacakan dulu profilnya? Boleh, mangga. Nanti dikasih ya. bonus sama Kang Eri. Alhamdulillah, mana Eri ditanda atas. Oke ya. Nah, tadinya saya mau simpan terakhir ketika sapa unit salah satu unit Kang ya, karena memang ini adalah salah satu unit yang dibesarkan mungkin ya, gitu. Nah, oke. Hari ini saya bacakan dulu ya rekan-rekan, izin semuanya, saya bacakan dulu berkaitan dengan profil pemateri hari ini ya. Oke, mulai dari nama mungkin ya. Nah. Beliau adalah guru pelopor moderasi ya. Beliau adalah guru pelopor moderasi. Nama lengkapnya Haji Asep Saifur Rahman SAG MPDI ya. Nah, kemudian kalau saya cek baca profilnya, beliau asli Cirebon ya Kang ya. Nah, di TK Pertiwi 1 Cirebon ya, SD Negeri Kebon Baru 6 ya, kemudian SMP Negeri 1 Cirebon, SMA Negeri 1 Cirebon, kemudian S1-nya di STAIN Cirebon, kemudian S2-nya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Jadi produk apa ya, Kota Wali produk ya Kang lokal. Ya. Produk Kota Wali, produk lokal ya gitu ya. Asli Cirebon ya. Nah, nanti mungkin bisa tuh berkunjung ya ke unit Tridaya Cirebon ya Kang. Oke ya. Sering diundang. Waduh, Masya Allah. Oke ya, nah ini berkaitan dengan profilnya, mungkin saya langsung serahkan kepada Kang Asep mungkin ya, untuk memberi tausiah kepada kita semua, saya persilakan. Baik, non moderator atau MC atau apapun namanya, terima kasih sudah berkenan memperkenalkan diri saya kepada orang-orang hebat, para tutor yang punya semangat yang luar biasa. Artinya keberadaan Tridaya bukan apa-apa tanpa keberadaan Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ya. Mohon maaf lahir batin, ini bukan tausiah, bukan ngajarin, tapi izinkan berbagi. Ada beberapa hal mungkin ini nanti akan saya sampaikan dan mudah-mudahan berkenan menerimanya, mudah-mudahan jadi pengingat bagi diri saya dan mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng jawab salamnya Wallahi wa maghfirah. Amin ya, amin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'ruf wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa qala ta'ala la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid wa qala ta'ala Allahus samad wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim alaya. Hadirin jamaah, para tutor, keluarga besar Tridaya Group, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matis siha, alhamdulillah ala ni'matil maghfirah, alhamdulillah ala ni'mati kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya mohon bapak-bapak dan ibu sekalian pejamkan matanya terlebih dahulu. Please deh, tolong ya. Pokoknya sekarang mah nurut aja sama Kang Asep ya. Pejamkan matanya, kemudian tundukkan Bu. Mohon ikuti. Buang dulu kesombongannya, buang dulu semua kesombongan duniawinya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Coba ingat kembali semua kebahagiaan yang sudah dirasakan. Yang sudah punya anak, coba bayangkan anak-anaknya, hadirkan wajah anaknya. Yang sudah bersuami, yang sudah beristri, coba hadirkan wajahnya. Hadirkan kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah dirasakan dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian. Pejamkan matanya, kemudian ucapkan dengan ucapan alhamdulillah sepenuh hati segenap jiwa, sambil mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Yuk kita mulai sama-sama, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah untuk semua nikmat yang Kau berikan kepadaku. Baik, terima kasih yang sudah berkenan melaksanakan apa yang saya sampaikan. Boleh dibuka lagi matanya. Bagaimana Bu perasaannya ketika kita betul-betul mengucapkan alhamdulillah dengan sepenuh hati? Ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah dari hati yang terdalam, tidak hanya dari mulut saja terucap, tapi hati betul-betul merasakan rasa syukur yang teramat dalam. Sampai-sampai dikatakan dalam agama kita bahwa alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat doa terbaik. Karena itu mari kita jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bangun di pagi hari, untuk bangun dini hari bermunajat kepadanya. Ya Allah, begitu banyak karunia-Mu yang tak sempat kami syukuri. Karena itu ampunilah kami ya Rabb. Begitu banyak nikmat-Mu yang kami rasakan, namun kami tidak mengakui bahwa sesungguhnya itu semua karena kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mengira semuanya karena kerja keras kami. Karena itu ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami ini fakir ilmu. Karena itu izinkanlah kami hari ini belajar ya Allah. Belajar untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kami ini bodoh ya Allah. Maka tolong izinkan hari ini, limpahkan hidayah-Mu kepada kami, agar kami bisa memahami
makna sesungguhnya dari kalimat bersyukur. Dan izinkan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Titip ya Allah hati ini agar istiqomah. Titip ya Allah pikiran ini agar senantiasa mengingat-Mu. Titip ya Allah langkah ini dalam kebaikan menuju jalan pulang ke kampung akhirat-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sahabatku semua, keluarga besar Bimbel Tridaya, hari ini kita akan mencoba bersama-sama memaknai apa itu kalimat bersyukur. Mudah-mudahan Allah hujamkan ya Allah, izinkan ya Allah hari ini ya Allah, izinkan kami bisa memaknainya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebagai ungkapan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadani Allah wa ikum ajmain. Sekarang coba kita taruh tangan kita di depan hidung kita. Mohon semuanya ikuti. Coba kita taruh tangan kita di depan hidung kita. Rasakan adakah hembusan nafas di situ? Ternyata ada. Berarti kita masih hidup. Terus coba kita pikir lagi, hari ini saudara-saudara semua bisa melihat saya. Itu artinya kita punya mata yang masih berfungsi. Kemudian kita masih bisa bernafas, jantung masih bisa berdetak. Masya Allah, semua organ tubuh kita masih berfungsi. Coba lihat saudara-saudaraku, pergilah ke rumah sakit, berapa banyak orang yang hari ini memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Mereka semua rela mengeluarkan berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan untuk sebuah kata yang namanya kesehatan. Hari ini kita diberikan kesehatan, bisa melihat, bisa bernafas, jantung kita masih berdetak. Wahai hamba Allah, bukankah itu nikmat yang paling membuat kita bahagia? Coba cubit sedikit saja kulit kita, pegang kuping kita, pegang telinga kita, dan lihat betul betapa semua ini adalah mahal harganya. Coba main ke rumah sakit, lihat berapa banyak orang yang memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan pendengaranku, kembalikan pendengaranku ya Allah, aku ingin bisa mendengar ayat suci-Mu. Berapa banyak orang yang rela mengeluarkan biaya untuk kesembuhan telinganya. Hadirin hadani ya Allah wa ikum ajmain. Kemudian kita coba lihat rumah kita pegang tembok kita, alhamdulillah. Coba lihat rumah kita dan pegang temboknya, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata kita masih punya tempat tinggal. Coba lihat, keluarlah sebentar, lihat hamba-hamba Allah yang lain yang tidak bisa, jangankan rumah, tempat berteduh pun mereka tidak punya. Alhamdulillah. Coba pegang di rumah kita benda-benda yang ada, kasur, almari, atau motor, pegang, rasakan, bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah. Semua ini ada, padahal dulunya nggak ada, ya Allah. Padahal dulu aku nggak punya, tapi sekarang Kau hadirkan untukku. Pernah Bu bilang begitu? Ibu pegang rumah Ibu dan berkata, ya Allah, terima kasih. Dulu aku nggak punya rumah, sekarang aku punya. Coba yang ada di unit masing-masing, lihat tulisan Tridaya, ya Allah, terima kasih. Terima kasih Kau masih berikan pekerjaan di bimbel ini. Kau masih berikan kesempatan kepada aku membagikan ilmu kepada hamba-hamba-Mu. Kalau yang dulu saja nggak ada, kalau yang dulu saja tidak ada, ya Allah,
dan engkau bisa bikin sekarang jadi ada, maka pastilah ada hal lain yang Allah akan hadirkan untuk kita. Sahabat, rupanya masih banyak lagi nikmat yang Allah hadirkan, mesti kita nggak minta. Banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang dulunya nggak ada, sekarang ada, padahal kita nggak minta. Maka setelah itu putuskan, ya udah ya Allah, mulai sekarang aku nggak akan ngeluh lagi. Hati-hati bagi para sahabat semua yang suka mengeluh dalam hidup. Kulu kalam ad-du'a, ucapan adalah doa. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang boleh jadi ketika kita ucapkan, di situ adalah waktu ijabahnya Allah dan Allah kabulkan. Maka yang suka mengeluh dalam hidup ini, ucapkan astagfirullah, minta ampun sama Allah. Nikmat Allah begitu banyak. Maaf ya Allah, hamba belum bisa jadi hambamu yang bersyukur. Karena itu kalau cuma masalah yang kecil-kecil saja, nanti lama-lama pasti selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari Siti Hajar. Siti Hajar adalah istri dari Nabiullah Ibrahim. Karena kasih sayangnya kepada Nabi Ismail, maka permintaan Nabi Ismail yang tidak masuk akal dipenuhinya. Apa permintaan Nabi Ismail? Nabi Ismail menginginkan air. Bayangkan para hadirin hadirin ya Allah ajmain, di padang pasir, tidak ada kehidupan, gersang, panas. Anaknya yang dicintai meminta air. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Siti Hajar berlari. Oke, ditunggu sebentar. Sampai di mana tadi? Siti Hajar ya? Sampai Siti Hajar ya. Siti Hajarnya marah kayaknya. Baik. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ternyata yang dilakukan Siti Hajar bukan sedang mencari air. Karena Siti Hajar tahu di padang pasir mana mungkin ada air. Yang dilakukan Siti Hajar ternyata sedang merayu sang pemilik air. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat yang dilakukan Siti Hajar, ikhtiar iman maksimal. Siti Hajar tetap berlari menunjukkan kepada Allah kesungguhan untuk menjemput rizki. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata air yang dicari bukan di jalan yang dilalui Siti Hajar. Dan mestinya pada langkah ke-5, ke-4, ke-3 Siti Hajar berhenti karena tahu tidak ada air. Tapi lihat Siti Hajar berlari terus karena dia sedang merayu Allah sang pemilik air. Dan amazingnya, air yang dicari bukan di jalan yang dilalui, tapi ada di bawah kaki Nabi Ismail. Allahu Akbar kabiro. Apa yang bisa kita ambil? Inspirasi apa yang bisa kita ambil? Sahabat, sekarang sedang pandemi. Mohon maaf lahir batin, mungkin siswa-siswi tidak daya berkurang. Tapi ingat, yang memberi rizki kita bukan siswa-siswi yang ikut bimbel. Kita pernah dengarkan, gimana saya mau naik, gimana saya bisa umroh, uang aja nggak punya. Gimana saya bisa haji, uang saja nggak punya. Hati-hati. Kalau kita punya pikiran seperti itu artinya kita sudah menduakan Allah. Kita Ya, sambil menunggu mungkin ya rekan-rekan sudah ada daftar hadir yang di share ya di kolom chat. Jadi silakan diisi dulu. Kemudian juga kalau misalkan nanti ada pertanyaan ya, boleh juga nanti dituliskan di chat Zoom-nya juga ya. Jadi boleh dituliskan dulu di sana. Jadi nanti mungkin akan saya bacakan jika memang ada yang bertanya ya berkaitan dengan materi hari ini ya.
Nah, itu boleh ya, tuh sudah di-share juga oleh Bang Ilham ya, berkaitan dengan daftar hadirnya, tinggal silakan diisi aja. Ya, sekali lagi mohon maaf mungkin ya rekan-rekan yang hadir hari ini mungkin ada masalah dari sisi jaringan ya, mungkin yang di daerah Cirebon ya, itu atau mungkin di tempatnya. Mudah-mudahan nanti cepat kembali koneksinya ya. Oke, lagi ada masalah ya Kang ya jaringannya ya. Lempar yang kedua kalinya. Ini Oke, siap Kang. Jadi bikin dilanjutkan mungkin Kang Asep ya. Lanjut ya. Masya Allah. Jadi wahai para tutor, apapun kondisi kita hari ini, bayangkan sekarang kita ada di padang pasir, teruslah bergerak, berikan pelayanan terbaik. Mereka adalah butiran-butiran tasbih buat kita. Maka saya ingatkan, setiap kali sebelum memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran materi, jangan lupa berdoa dulu, Bu. Ajak anak-anak kita, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar setiap detik waktu yang kita lalui menjadi jalan pengangkat derajat kita. Pernah, saya tanya satu-satu, jawab dalam hati. Pernahkah tutor bimbel Tridaya sebelum memberikan materi ngajak doa dulu kepada murid-muridnya? Hayo. Jangan langsung to the point nih. Rugi, Bu. Rugi. Kalau kita hanya sebatas menjalankan SOP, pemberian materi selesai, rugi. Biasakan mulai hari ini sebelum memberikan materi sebagai ciri khas pembelajaran di Tridaya. Anak-anakku sekalian, bagi yang muslim ikuti arahan dari ibu, bagi yang non muslim silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah bukakan rizki buat ibu ya, buat keluarga ibu. Semoga ibu diberikan kelapangan rizki sehingga ibu bisa berbagi lebih banyak buat orang-orang lain. Kemudian juga semoga dengan keberkahan suratul Fatihah kalian semua hari ini dimudahkan menerima ilmu yang ibu berikan, dan kalian kelak menjadi orang yang bermanfaat dan hebat di negeri ini. Al-Fatihah. Pernah, Bu, begitu? Pak, pernah, Pak? Pernah enggak? Hati-hati, Bu. Yang bikin mereka pintar, yang bikin mereka paham bukan kita. Sehebat apapun metode yang kita terapkan, sekeren apapun materi yang kita berikan, kalau Allah enggak ngizinkan, enggak bisa. Maka libatkan Allah dalam KBM kita. Libatkan Allah ketika kita memberikan materi. Dan yang kedua, minta doa sama anak-anak yang lain. Anak-anakku sekalian, doakan ya agar bimbel Tridaya ini betul-betul bisa menjadi wadah bagi teman-temanmu yang lain untuk bisa memahami ilmu. Pernah, Bu, ibu mendoakan Tridaya dalam setiap KBM yang ibu mulai? Pernah tidak, Bu? Yang menggerakkan mereka milih Tridaya itu bukan karena Tridaya hebat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini merasa kita ada sedikit kekurangan siswa dan sebagainya, tanyakan pada diri kita masing-masing, seberapa besar kita memiliki Tridaya. Mau tahu indikasinya? Pernahkah kita dalam doa-doa kita mendoakan Tridaya? Minimal dalam KBM. Belum, Pak Ustadz. Mari kita mulai. Hari ini mari kita mulai setiap kali pembelajaran kita senantiasa mengawali dengan doa-doa. Indah, Bu, kalau kelak di surga nanti murid-murid bimbel kita nih masuk surga dan mereka berkata kepada Allah, ya Allah, itu guru bimbelku ya Allah. Dia yang selalu mengajakku, mengingatkan aku kepadamu setiap kali mau belajar, selalu diawali dengan doa. Dan doa itu yang membuat aku menjadi hambamu yang bermanfaat. Dan jikalau aku hari ini masuk surgamu, maka masukkan juga dia. Bu, keren. Ingat, Bu, kita bekerja bukan untuk cari rizki, karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakar. Sehebat apapun kita jengkil balik, ya segitu itu. Maka kalau kita bekerja orientasinya rizki, orientasinya materi, rugi. Tugas kita hanya menjemput rizki yang sudah Allah sediakan. Maka dalam agama kita jangan pernah iri dengan rizki orang lain.
Jangan pernah iri dengan kebahagiaan orang lain, tapi jadilah bagian dari kebahagiaan orang lain. Mengapa? Karena suatu saat kau akan juga diberikan kebahagiaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini saya ingin berikan tips kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum belajar, pastikan ada doa yang terpanjatkan dari KBM yang Ibu lakukan. Mulai hari ini silakan masing-masing. Terutama buat lembaga Tridaya. Saya Bu kenal Tridaya dari 2005. Sekarang sudah 2020. Harusnya nih saya ini hari ini harusnya ada jadwal nih ke Singapura. Sombong amat. Tapi karena menghormati Kang Eri, cancel semua demi Tridaya. Karena saya ingin berbagi. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini jangan suka ngandelin ikhtiar lahir saja. Kalau menurut kita semua nih Tridaya dari sedang krisis siswa, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu? Libatkan Allah, Bu. Doakan Tridaya. Ya Allah, gerakan hamba-hambamu agar mau hadir di tempat kami, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik buat mereka. Pernah Ibu begitu mendoakan Tridaya? Jangan-jangan selama ini gak pernah ada doa seperti itu. Maka hari ini mari sama-sama kita memohon kepada Allah, ya. Bukti rasa syukur kita karena kita hari ini menjadi bagian dari Tridaya adalah tetap memberikan pelayanan terbaik, tetap bergerak seperti Siti Hajar. Walaupun Siti Hajar tahu tidak ada air, tapi lihat Siti Hajar sedang melakukan tindakan merayu Allah. Tidak ada yang tahu Bu murid-murid bimbel Ibu nanti jadi apa. Tapi alangkah indahnya, boleh jadi karena pelayanan terbaik yang Bapak Ibu berikan, boleh jadi suatu saat nanti mereka datang ke Ibu, tok, Bu, ingat saya enggak Bu? Karena berkesannya kepada Ibu, berkesannya dengan pelayanan yang Bapak Ibu berikan, kehangatan yang dihadirkan, kekeluargaan yang dihadirkan, membuat Bapak dan Ibu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Suatu saat boleh jadi mereka kembali mencari Bapak dan Ibu. Bu, ingat tidak Bu saya Bu? Dulu Bu, saya nggak bisa matematika, tapi Ibu bimbing dengan sabar. Ibu bimbing dengan sabar. Saya merasa bimbingan Ibu begitu tulus. Dan hari ini Bu, saya jadi orang penting di negeri ini. Saya ingin hajikan Ibu. Bu, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka adalah butiran tasbih bagi kita. Saya pernah Bu merasakan itu. Saya ditelepon oleh orang tua siswa. Pak Asep, bisa nggak main ke rumah? Bisa Pak. Ada apa Pak? Sebentar. Baik Pak. Saya main Bu ke rumah. Di rumah ini nama Pak Dokter. Langsung to the point Pak Dokter itu. Pak Asep, apa yang Pak Asep inginkan dalam hidup ini yang belum tercapai? Ya saya haji sudah Pak, tapi pengen umroh lagi. Baik Pak Asep, kami akan biayai umroh Bapak. Kaget kan Bu saya Bu, sujud syukur langsung, Allahu Akbar kabiro. Siapa Bu yang menggerakkan orang tua murid tadi memberikan umroh kepada saya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang tua tadi terbeli hatinya, anaknya berubah setelah mendapatkan mengikuti bimbingan mengikuti KBM dari saya. Dan sebagai ungkapan terima kasih, orang tuanya mengumrohkan saya. Siti Hajar Bu mendapatkan air bukan di jalan yang dilalui, tapi di bawah kaki Nabi Ismail. Hari ini Bapak dan Ibu memberikan pelayanan maksimal kepada putra-putri yang memilih Tridaya sebagai bimbelnya. Sepenuh hati, segenap jiwa diberikan perhatian-perhatian. Ibu sedang melaksanakan sa'i, sofa, marwah seperti Siti Hajar. Dan lihat, ketika itu bisa kita lakukan, maka yang terjadi adalah the miracle. Seperti air yang muncul di bawah kaki Nabi Ismail. Maka yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita awali KBM dengan berdoa kepada Allah, yang kedua pastikan kita tutup KBM dengan mengajak putra putri kita bersyukur kepada Allah. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Hari ini Bapak masih dipertemukan dengan kalian semua. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua saja Bu, PR saya dua saja itu. Dan lihat, rasakan ketika Bapak dan Ibu Bimbel Tridaya, saya ingin tanya sekali lagi Bu, gak usah dijawab. Pernah Bapak dan Ibu ngadu kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkat ke tempat Bimbel Tridaya,
temani saya ya Allah, bersamai saya ya Allah. Jadikan setiap detik waktu yang saya lalui bersama anak-anak menjadi kafarat bagi dosa-dosa saya, menjadi pengangkat derajat saya, Bu. Ibu bilang begitu kepada sebelum ngajar. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah melibatkan Allah dalam KBM kita. Lakukan, Bu. Lakukan sebelum kita mengajar, ngadu dulu sama Allah. Curhat dulu sama Allah, libatin Allah dalam KBM kita. Dan hebatnya ketika kita melibatkan Allah, keajaiban itu akan hadir. Maka saya tidak akan berpanjang lebar hari ini. Ketika kita mengatakan menjadi hamba yang bersyukur, maka hamba yang bersyukur akan senantiasa terus melakukan ikhtiar iman maksimal. Dia akan terus bergerak, dia tidak pernah mengeluh, dan dia akan memberikan pelayanan terbaik kepada hamba-hambanya. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, air itu akan muncul, mungkin bukan dari lembaga kita, tapi boleh jadi anak-anak kita yang sehat, istri yang sehat, rumah tangga yang awet, bahagia. Bukankah itu rizki yang indah? Boleh jadi Allah berikan itu karena kita memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi yang ada di Bimbel Tridaya. Itu saja yang bisa saya berikan, tidak banyak. Kalau kebanyakan nantinya puyeng. Ya, kita cukup 3 saja. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Yang pertama, pastikan ada ciri khas dari Bimbel Tridaya. Awali dengan doa sebelum kita memulai KBM. Baca Al-Fatihah dengan niat, terserah masing-masing ibu. Tapi pastikan ada satu doa terselip buat lembaga Bimbel Tridaya, agar kehebatan Tridaya ini betul-betul bisa dirasakan oleh semua orang, dan kita merasa bahwa itu semua bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pastikan kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya kepada anak-anak semua, agar kita betul-betul bisa menebarkan supaya KBM kita nggak garing, Bu. Supaya KBM kita nggak garing ya. Jadi sehebat apapun metode yang kita terapkan, kalau Allah nggak ngizinin, itu ilmu nggak akan masuk. Jadi pastikan ada doa, ada sholawat dulu, dan diakhiri dengan hamdalah. Dan yang terakhir, teruslah bergerak seperti Siti Hajar. Kita nggak peduli nih pandemi segala macam, nggak ada urusan ya, rizki sudah diatur oleh Allah. Teruslah bergerak, teruslah memberikan pelayanan terbaik, dan biarkan miracle itu hadir dalam kehidupan kita. Barangkali itu saja pembawa acara yang bisa saya berikan. Nanti saya tutup dengan doa dulu. Kalau memang tidak, kalau ada pertanyaan silakan dibuka forum pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti saya langsung doa. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Asep. Mangga dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin dari Kang Asep atau saya yang bertanya ya, Kang. Kalau ke anak-anaknya harus bertanya, kalau sekarang dikasih pertanyaan nggak mau bertanya, kan murid kan. Nah ini nih. Jadi jangan heran kalau anak dikasih pertanyaan bertanya, nggak ada yang bertanya. Ini bapak ibunya aja kalau dikasih kesempatan bertanya nggak mau bertanya. Aduh, masya Allah ya. Mungkin lebih. Kalau nggak ada kita langsung doa ya, langsung doa aja ya. Ya. Ada Kang ada yang dari bertanya? Kang Dedi, Kang. Raisya ada. mungkin Kang dari Kang Dedi ya. Mangga Kang Dedi. Mangga silahkan. Mana Kang Dedi? Ada? Mangga Kang Dedi di open mic aja. Itu ada Kang Asep Sulaiman nih, orang Cirebon. Mau tanya apa? Tanya minimal gimana kabarnya gitu. Assalamualaikum Ustaz. Udah jadi pejabat ya. Pak Haji, kabarnya saya Pak Haji. Aduh, salam silaturahim lagi Pak Haji. Alhamdulillah bisa bertatap bersua di pagi yang cerah ini. Udah jadi pejabatnya ayeunanya. Enggak ya. Alhamdulillah, jam terbangnya biasa. Oh, cuma tanya kabar aja ya sudah, alhamdulillah. Ya makanya saya nggak banyak-banyak lah, 3 aja ya. Ada pertanyaan, kalau tidak ada kita doa Bu. Ini di Cirebon lagi hujan nih.
Karena hujan ini salah satu waktu ijabahnya doa. Ada Akbar dari Kak Dedi, mangga Kak Dedi langsung. itu ada Iya, Teh Kang Yani. Dedi mangga Teh Yani. yang resen. Mangga Kang Dedi. Nggak bisa di-unmute kata Kak Dedinya. Boleh dituliskan di kolom chat Kak Dedi. Oh, nggak bisa di-unmute katanya itu. Nggak bisa di-unmute katanya Kang Dedi. Jangan di-mute ada atau Kang dari Dedi. Karifka pertanyaan. Rifka. Oke Ya, ya, sambil dari menunggu Yunus. Kak Dedi ngechat mungkin ya. Saya coba bacakan dulu dari dari Karifka ya, mungkin Kang Ya. Asep. Assalamualaikum, saya Rifka dari Unit Cimahi. Apa amalan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah, terlebih peran kita sebagai ibu dan istri? Ya, baik. Langsung dijawab aja ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama, berikan pelayanan terbaik. Ya, apapun profesi kita, tunjukkan kepada Allah bahwa kita bersyukur dengan profesi yang kita miliki sekarang ini. Bapak dan Ibu mungkin mau lahir batin ya. Bapak dan Ibu mungkin jasmaninya sehat ya. Kalau saya pribadi, mohon maaf Bu, saya kalau berjalan terus pakai tongkat. Jadi saya tuh cacat sejak SMA karena kecelakaan. Tapi apakah itu membuat saya menghalang niat saya untuk memberikan sesuatu terbaik kepada hamba Allah? Tidak. Maka sebagai bentuk wujud syukur saya kepada Allah bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi, maka saya berikan pelayanan terbaik kepada murid-murid saya. 2017 saya diberikan anugerah oleh Kementerian Agama sebagai guru berdedikasi tingkat nasional PAI. 2018 saya diberikan kesempatan untuk melakukan visiting GPAI ke daerah tertinggal. 2019 saya diberikan kesempatan untuk pergi ke India gratis Bu, gratis, seminggu di India, hotel sehari 2 juta. Allahu Akbar kabiro. The miracle selalu ada bagi orang-orang yang yakin akan pertolongan Allah. Saya mungkin mengajarnya di sekolah, tapi rizkinya di luar itu Bu. Masya Allah kabiro. Ibu-ibu mungkin memberikan pengabdian di bimbel tidak ya, boleh jadi rezekinya akan di luar itu. Seperti Siti Hajar, berlari sofa marwah, bolak-balik sofa marwah, tapi air yang dicari ada di bawah kaki Nabi Ismail. Hari ini Bapak Ibu memberikan pelayanan maksimal kepada siswa-siswi yang ada di bimbel Tridaya, boleh jadi feedbacknya, balasannya, anak-anak kita ditinggikan derajatnya, anak-anak kita diberikan kesuksesan dunia akhirat. Tidak ada yang tahu. Maka teruslah bergerak. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, teruslah bergerak, berikan pelayanan terbaik kepada hamba-hamba Allah. Dan yang kedua, jadilah hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya semampu kita. Silakan. Sebagai wujud rasa syukur, setelah kita menjadi insan terbaik yang memberikan pelayanan terbaik, maka pastikan kita pun menjadi hamba terbaik dalam pandangan Allah. Jangan lupa Bu, jangan sampai kita hanya mengejar penilaian manusia sementara kita mengabaikan penilaian Allah. Hakikatnya adalah utamakan pelayanan Allah, dan yang kedua baru kita memberikan pelayanan terbaik kepada manusia. Ada kesalahan sosial dan ada kesalahan individu. Jadi harus baik Bu, vertikal horizontal harus baik. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, pastikan hari ini Bapak dan Ibu barangkali sebagai bagian dari keluarga besar Bimbel Tridaya, maka lakukan itu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena mereka adalah bukan siswa-siswi Tridaya, mereka adalah butiran tasbih bagi kehidupan kita. Mereka adalah butiran tasbih yang kelak bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kita tidak tahu Bu, maka berikan pelayanan sesempurna mungkin. Jangan pernah soal hitung-hitungan materi, mohon maaf lahir batin, jangan pernah itu Bu. Saya pernah Bu, dulu waktu itu di sebulan tuh hanya 50.000, sebulan hanya 50.000. Tapi saya punya prinsip belajar dari Siti Hajar, jangan lihat itunya, tapi berikan yang terbaik. Saya selalu begitu, karena Allah akan melihat apa yang kamu lakukan, karena Allah akan melihat, menilai apa yang kamu lakukan.
dan yakini Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Yang kedua, yang pertama setelah kita memberikan pelayanan terbaik, yang kedua menjadi hamba Allah yang terbaik dalam pandangan Allah, dan yang ketiga, pastikan selalu ada kebaikan yang kita tebarkan di setiap detik waktu yang kita lalui, apapun itu. Ya, apapun itu. Jikalau kita sudah bisa melakukannya, maka kita sudah sempurna sebagai hamba yang bersyukur. Karena hamba yang bersyukur itu ketika selalu melakukan kebaikan, yang dia ingat selalu kebaikan, sehingga dia tidak pernah ada kata mengeluh. Dalam hidupnya tidak ada kata mengeluh. Ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, 3 hal itu yang saya terapkan ketika saya memaknai kalimat bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah, hari ini saya merasakan keindahan hamba Allah yang sebagai hamba Allah yang bersyukur. Mengapa? Dulu Bu, ketika saya pertama kali baru kecelakaan, saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa? Saya masih muda ini, SMA kelas 1. Kenapa kau berikan hamba kaki yang cacat? Bayangkan Bu, bayangkan waktu itu saya 1 bulan di rumah, gak berani keluar, minder. Sampai akhirnya saya baca buku-buku tentang takdir, dan saya berani. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu apa yang sekarang saya ucapkan? Terima kasih ya Allah, kau berikan hamba kaki yang seperti ini. Mungkin jalannya harus seperti ini, sehingga hamba bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Itulah hikmah dari orang yang bersyukur, selalu melihat keindahan, selalu melihat kebaikan di balik semua pemberian Allah. Dulu saya mengeluh Bu, mengapa saya cacat seperti ini ya Allah, maklum masih muda Bu, kenapa ya Allah? Tapi sekarang saya berkata kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau berikan hamba kaki yang cacat. Karena dengan kaki yang cacat ini, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, saya sudah bisa melihat Ka'bah, sudah bisa mencium Hajar Aswad. Ibu-ibu kalau tahu, mohon maaf lahir batin, sedikit saya berbagi. Dulu saya pengen sekali naik haji. Apa yang saya lakukan? Sebelum KBM, saya minta anak-anak berdoa. Anakku sekalian, doakan, Bapak tuh pengen bisa naik haji. Doakan ya, aminkan. Dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan Bapak dimudahkan naik haji. Al-Fatihah. Bayangkan Bu, setiap KBM itu saya mulai. Maka manfaatkan tuh Bu, jadikan mereka tuh butiran tasbih. Sebelum belajar tuh doa dulu, nggak lama, nggak nyampe 5 menit, cuma Al-Fatihah. Kita kan nggak tahu di antara anak-anak ini pasti ada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Barangkali itu Kak Dedi jawabannya, nanti kepanjangan jadi durasi nanti. Silakan, mohon maaf lahir batin, ampura. Silakan. Ada lagi? Ada lagi Kang, punten ini dari Kang Dedi yang tadi katanya nggak bisa open mic ya Kang ya. Saya coba bacakan aja di chatnya. Oke, nah ini pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya bersyukur? Apa cukup membacakan Alhamdulillah atau ada amalan lainnya? Mengapa orang yang pandai bersyukur akan ditambahkan rezekinya? Nah, mungkin itu Kang pertanyaan dari Kak Dedi. Ada juga ini ya, bagaimana cara yang tepat? Nah, ini dulu ya, bagaimana caranya bersyukur ya? Ya tadi, alhamdulillah itu minimal. Apa perbuatan minimal untuk menunjukkan kita rasa syukur ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Tapi alhamdulillahnya pakai hati Bu, jangan alhamdulillah hatinya enggak. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ucapan alhamdulillah, maka ucapan itu harus bisa menggerakkan kita. Pertama seperti tadi, menjadi hamba Allah yang terbaik ya, memberikan pelayanan terbaik kepada sesama hamba Allah. Yang kedua menjadi hamba Allah terbaik dalam pandangan Allah, dan yang ketiga senantiasa menebarkan kebaikan. Jadi ucapan alhamdulillah itu harus menggerakkan kita. Jadi kalau ucapan alhamdulillah hanya sebatas ucapan, maka dia tidak akan menggerakkan tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena hakikatnya orang yang pandai bersyukur itu dia akan memancarkan kebaikan-kebaikan kepada sekitarnya. Karena yang keluar dari mulutnya itu kebahagiaan, kebaikan, perbaikan, nggak ada kata mengeluh, sehingga orang tuh nyaman dengan dia tuh. Ya, kita kan kadang-kadang punya teman ya Bu, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit, kamu tuh ya, aduh,
Masya Allah, kita juga nggak nyaman, ya. Jadi karena itu, alhamdulillah itu ucapan minimal. Tetapi yang lebih hebat setelah kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah itu harus menggerakkan seluruh tubuh kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada semua hamba Allah. Yang kedua, harus bisa menggerakkan kita untuk menjadi hamba Allah terbaik dalam pandangan Allah. Dan yang ketiga, kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan seluruh anggota tubuh kita, ucapan kita, status kita, barangkali pastikan setiap harinya mendebarkan kebaikan. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan, maka yang akan datang adalah kebaikan kepada diri kita. Itu barangkali. Kemudian yang berikutnya dari Kak siapa nih? Pertanyaan susah-susah ya, aduh. Dari Kak Eka mungkin ya. Bagaimana cara yang tepat untuk mengoreksi? Nah ini benar, syukuri aja, tapi sebenarnya sedang menutupi kemalasannya. Bagaimana cara yang tepat mengoreksi orang lain? Gak usah dikoreksi, Pak. Kalau kita ingin memperbaiki orang lain, perbaiki diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doakan. Karena yang membuat baik itu bukan nasihat kita. Yang membuat baik itu bukan tausiah kita. Ini hanya jalan hidayah saja nih. Nabi Muhammad saja Muhammad lahir batin tidak bisa mengislamkan pamannya. Bayangkan Nabi, Bu, pamannya nggak bisa masuk Islam. Ditegur sama Allah, "Hei Muhammad, hidayah itu hak prerogatifku." Maka ketika kita melihat rekan-rekan yang seperti ini, ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja. Dan kita doakan, ya Allah tolong sadarin, ya Allah, mudah-mudahan dia juga. Nah gitu. Jadi lebih baik banyak mendoakan daripada banyak ngeresula. Mengapa? Karena kulu kalam ad-du'a, ucapan adalah doa. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan orang itu tidak senang kalau dikoreksi biasanya, apalagi orang-orang dewasa ini. Maka lebih baik kita mendoakan saja. Terus doakan. Kalau memang kita sayang sama dia, doakan terus. Makanya nih buat kepala HRD ini harus banyak mendoakan nih. Kena sih ya. Nah, masalahnya tanyakan nih, HRD suka nggak mendoakan nih? Nggak pernah. Jangan-jangan sebutin satu-satu, Pak. Ya, sok siapa nih yang rada badung sedikit ya, sebutkan Al-Fatihah. Gitu baik, sebutkan namanya, ya Allah. Tolong ya Allah ini bimbing, Al-Fatihah. Udah nggak usah ditegur lagi, biarkan saja doa yang bergerak. Betul, itu asli. Jadi lebih baik banyak. Nah, itu yang pertama strateginya. Yang kedua, kalau lagi kumpul tuh Pak, wah ini jadi ketahuan rahasianya nih semuanya. Harusnya pribadi aja ini. Kalau lagi kumpul kita berdoa, ya Allah, bukakan hati orang-orang yang bla 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 bla, Al-Fatihah. Gitu aja. Jadi kita secara tidak langsung menasehati, tapi tidak, yang bersangkutan tidak dinasehati. Dan yang paling dahsyat, sebelumnya kita sudah berdoa. Kalau terpaksa kita menasehati, mohon maaf lahir batin nih, sebelumnya pastikan libatin Allah. Jangan karena kita ngerasa sudah punya ilmu psikologi segala macam, kemudian kita menerapkan, enggak bisa, Bu. Rumusnya yang bikin baik itu bukan kita tapi Allah. Maka kepala HRD kalau mau nasihati bawahan, mohon maaf lahir batin nih, mitranya ngadu dulu sama Allah, ya Allah, saya mau mengingatkan nih sahabat saya ini, tolong ya Allah bukakan hatinya, ya Allah. Bimbing lisan saya agar yang keluar bisa menyentuh dia. Al-Fatihah. Itu Bu, libatin Allah. Termasuk bagian marketing, jangan ngandelin brosur ini, sombong amat ngandelin brosur setumpuk-tumpuk tapi lupa melibatkan Allah. Sok tanyain bagian marketing, pernah nggak sebelum datang ke sebuah SMP libatin Allah? Gaya-gayanya berangkat bejreng dengan spanduk segala macam tapi lupa ngadu kepada sang pemilik rizki. Mestinya sebelum tuh, ayo teman-teman kita berdoa dulu, ya Allah saya mau menuju ini, mau menerapkan tridaya, tolong ya Allah jadikan, silakan berdoa dulu, libatin Allah. Bersamai kami ya Allah, temani kami ya Allah, kami melakukan ini karena di rumah kami ada anak-anak yang harus kami, itu gitu, curhat sama Allah. Pernah Bu, tok tanyain Bapak Kepala HRD, pernah nggak nanya begitu sama marketing, nih bos marketing nih, pernah nggak pernah kan? Kadang-kadang kita gagayaan karena merasa berpengalaman, sudah sekian tahun kita lupa. Akhirnya Allah uji tuh, jedar, kan begitu. Maka mari setelah ini selalu kita melibatkan Allah dalam apapun ya aktivitas kita.
Jadi barangkali itu nggak usah dikoreksi, biarin aja Pak. Kita doakan, dan kalau ada kesempatan bersama dengan dia sebelum kegiatan tuh doakan juga, dan isi doanya tuh mengingatkan, ya Allah berikan kesadaran. Nanti kan lama-lama kena tuh ya seperti itu. Karena orang dewasa itu kadang-kadang ya tidak mau dinasehati ya. Kayak seperti itu. Barangkali itu jawaban saya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Ada lagi? Satu lagi mungkin Kang dari Kak Teddy. Silakan. Banyak gini, jangan susah-susah ya nanya teh. Dari Kak Teddy langsung aja, mungkin Kak Teddy pertanyaannya boleh langsung disampaikan. Kak Akbar. Ya, maka ada Kak Teddy. Ya, Kang, setelah mendoakan yang sudah mengoreksi kita, lalu mengoreksinya itu merasa paling benar, lalu sikap kita bagaimana, Kang? Gimana? Kan harusnya kan ada feedback balik gitu, Kang. Gimana gitu? Ya itu tadi. Karena kita ketika mengingatkan tidak melibatkan Allah. Jadi kitanya pakai nafsu. Kita juga ngerasa benar, akhirnya mengingatkan dia supaya benar, nggak bisa. Jadi hakikatnya ya kalau mau mengingatkan orang tuh izin dulu sama Allah, libatin Allah gitu. Supaya dilembutkan dulu hatinya. Kadang-kadang kita kan motifnya kan beda-beda mau ngingetin tuh. Ingin menunjukkan bahwa dia salah, bukan untuk memperbaiki, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Karena kita ini tim, kita ini lembaga, harus disadari bahwa rezeki sudah diatur. Bersinergi itu lebih indah ketimbang ya mohon maaf lahir batin lah. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu berarti kita belum sadar bahwa rezeki itu diatur. Kita harus belajar dari orang-orang yang di jalan, ya satu jalan itu berjejer. Tukang jeruk, sebelahnya tukang jeruk, sebelahnya tukang jeruk, sebelahnya tukang jeruk. Mereka nggak pusing gitu. Padahal secara hukum ekonomi, kalau dia sendiri kan mungkin lebih banyak ya Bu ya. Betul tidak Bu? Tapi lihat orang-orang yang di pasar tuh ngumpul satu lokasi tuh kadang-kadang tukang sayur semua. Satu lokasi tukang ikan semua. Iya kan Bu? Mestinya logikanya kalau dia sendiri rezekinya nggak dibagikan, enggak. Mereka sudah yakin bahwa rezeki diatur oleh Allah. Maka yang penting sekali lagi dalam hidup ini selalu libatin Allah, apapun. Selalu melibatkan Allah. Jangan merasa berpengalaman, jangan merasa sudah pintar. Karena ketika kita melupakan Allah, usaha kita akan hampa. Memang berjalan, tapi ya nggak keren jalannya. Memang hebat ya, tapi nggak berkah. Nggak berkah tuh gimana sih Pak? Yang nggak berkah itu banyak, tapi tidak bikin hati tenang. Banyak, tapi nggak bikin hati makin dekat sama Allah. Akhirnya gersang aja terus, jadi kurang baik, jadi nggak pernah syukuran. Akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu. Maka yang paling penting dalam hidup ini selalu melibatkan Allah. Mohon maaf lahir batin nih, saya aja nih mau ngomong di depan ibu-ibu tadi merem dulu berapa jam itu. Minta izin sama Allah, ya Allah saya tuh nggak bisa apa-apa, ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong agar jadi jalan hidayah buat sahabat-sahabat saya. Jadi seperti itu Bu. Nah ibu-ibu para tutor juga pernah nggak begitu sebelum ngajar ngelibatin Allah? Nggak pernah kan, karena merasa sudah pengalaman. Padahal nggak boleh begitu. Sebelum ngajar pamit dulu sama Allah, ya Allah saya mau ngajar nih hari ini, tolong ya Allah bimbing lisan saya agar yang keluar dari lisan saya dipahami oleh murid-murid saya. Pernah nggak coba tanyain satu-satu Pak Heri? Pernah nggak begitu? Kayaknya nggak pernah deh. Dari wajah-wajahnya langsung masuk kelas saja sudah pengalaman. Akhirnya garing Bu, gersang. Karena kita tidak melibatkan Allah. Tapi kalau coba melibatkan Allah, tolong ya Allah, izinin ya Allah. Saya mohon izin temani saya, bersamai saya. Saya ingin memberikan bimbingan ini kepada anak-anak matematika ya Allah. Jadikan setiap lisan yang keluar dari lisan saya ini membuat anak-anak paham, mudah, sehingga dan jadikan kebersamaan hari ini menjadi berkesan buat anak-anak. Wah keren Bu kalau sudah begitu. Saya sejak tahu ilmu itu selalu menerapkan. Mau lomba, mau presentasi apapun, izin dulu sama Allah. Pamit minta tolong. Ya, mau khotbah Jumat aja tuh Bu, khotbah Jumat izin dulu saya sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dan hebatnya semakin kita merasa bodoh di hadapan Allah, semakin kita merasa butuh sama Allah, Allah semakin hadir. Allahu Akbar kabiro. Saya sudah merasakan itu Bu. Dan yang terakhir barangkali sebagai pamungkas, pastikan Bu, dari rizki yang kita dapatkan ada persentase buat orang tua kita. Pastikan tuh Bu,
Kalau hidup kita pengen berkah, ini pamungkas nih, kata kunci dari pertemuan hari ini. Kalau hidup kita ingin berkah, hidup kita ingin bahagia, pintu-pintu rezeki ingin dibuka oleh Allah, pastikan setiap bulannya dari gaji yang kita dapatkan ada prosentase buat orang tua kita, khususnya ibu. Berapa Pak? Terserah. Semakin dahsyat besarannya, semakin hebat feedbacknya. Lakukan Bu, dan kabari saya suatu saat nanti kalau ibu sudah merasakan apa yang ibu lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Saya yakin di antara yang hadir di sini ada orang-orang yang begitu hebat di hadapan Allah. Mungkin dia seorang ayah yang begitu sayang kepada anak-anaknya sehingga dia betul-betul ikhlas dalam mencari nafkah karena ingin anak-anaknya lebih baik dari dia, karena ingin anak-anaknya hidup terhormat, sehingga dia rela bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk anak-anak. Boleh jadi di sini ada seorang ibu yang begitu sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, sehingga kedudukannya begitu mulia di sisi Allah. Atau bahkan mungkin semuanya adalah hamba-hamba Allah yang mulia karena begitu ikhlas dalam melaksanakan tugasnya dalam keseharian, sehingga doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah dan ijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, ini kami ya Allah hamba-Mu yang banyak dosa, banyak maksiat, datang menghadap kepadamu ya Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Ampuni ya Allah sebusuk apapun diri kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun maksiat yang pernah kami perbuat. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami. Bahagiakan dan muliakan sisa umurnya. Jadikan ayatnya husnul khatimah ya Allah. Terangi kuburnya, lapangkan kuburnya. Jadikan kami ya Allah anak-anak yang tahu balas budi. Ya Allah, jadikan setiap detik waktu dari aktivitas kami dalam pekerjaan menjadi ladang pahala bagi orang tua kami, mengalirkan kebaikan bagi orang tua kami. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Izinkan ya Allah di detik-detik kehidupannya kami ada di sampingnya untuk menuntun keduanya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan hari-harinya bertabur doa bagi kami ya Rabb. Jadikan doa-doanya menjadi bekal bagi kepulangan kami. Jadikan amal solehnya menjadi cahaya bagi kubur kami. Ya Allah, cerahkan masa depan anak-anak kami. Kami titipkan ya Allah, kami titipkan kepadamu masa depan anak-anak kami, rizkinya, kesehatannya, kehidupannya, semuanya ya Allah kami pasrahkan, kami titipkan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karuniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang pandai bersyukur sehingga kami semakin merasakan indahnya hidup ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang pandai bersyukur
sehingga kami merasakan indahnya kasih sayang-Mu. Ya Allah, sebusuk apapun diri kami, sekotor apapun kami mohon ya Allah, indahkan saat kematian kami, wafatkan kami di tempat yang mulia pada saat yang mulia, di saat kami sedang dekat-dekatnya kepadamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tapi kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dalam kebahagiaan, dalam keberlimpahan rezeki. Izinkan kami melihat kesuksesan anak-anak kami ya. Izinkan ya Allah, kami bisa melihat anak-anak kami tumbuh menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba-Mu. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami menyebabkan musibah datang kepada anak-anak kami. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami. Ya Allah ya Rahman Rahimin, panjangkan umur kami. Kami ingin melihat ya Allah anak-anak kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan ya Allah kami bisa membalas setiap tetes darah ibu kami saat melahirkan kami dengan mengajaknya ziarah ke tanah suci Mekah ya Allah. Mudah bagimu ya Allah melipat jarak antara Indonesia dan Mekah. Maka kami mohon ya Allah, bukakan pintu-pintu rizkimu bagi kami, agar kami bisa membiayai orang tua kami untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah. Tolong ya Allah, untuk yang satu ini kami mohon izinkan kami bisa tawaf bersama orang tua kami, sa'i bersama ibu kami. Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin, izinkan kami ya Allah sebusuk apapun kami bisa berkumpul bersama orang tua kami di dalam surgamu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, temani kami dalam melaksanakan aktivitas, bersamai kami ya Allah, mudahkan urusan kami. Jadikan setiap detik waktu yang kami lalui dalam profesi kami ini bertabur pahala bagi kami, bertabur pahala bagi orang tua kami, dan menjadi jalan yang memudahkan kami memasuki surgamu ya Allah. Allahumma rabbana khablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga besar Bibit Ridaya. Bimbing ya Allah, agar kami senantiasa bisa memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba-Mu ya Allah ya Rahman Rahimin. Bersamai selalu Ridaya ya Allah, agar kami bisa memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba-Mu. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala khamman illa farajta wala aiban illa satarta wala usran illa yasarta wala jahlan illa alamta wala dolan illa hadaita wala hajatan ya laka ridho min khawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Rahman ya Rahim ya mujibah da'wat ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita pasti mati. Kita pasti kembali kepada Allah, dan alangkah bahagianya jika profesi yang kita jalani saat ini menjadi ladang pahala bagi kita, menjadi investasi bagi kita. Maka lakukan yang terbaik dalam profesi ini, karena Allah melihat kita. Allah melihat kita. Allah melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat buat hamba-hambanya Allah. Lakukan itu. Teruslah bergerak seperti Siti Hajar, dan lihat keajaiban akan datang kepada orang-orang yang yakin akan pertolongan dan kekuasaan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang bersyukur, yang terus bergerak memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Asep atas sharingnya mungkin ya tadi yang sudah disampaikan. Sebelum ditutup mungkin Kang Asep boleh minta izin untuk foto bersama dulu.
Dan rekan-rekan semua yang sudah hadir, mohon dinyalakan kameranya. Kita coba foto bersama dulu sebelum acara ini ditutup. Oke ya, rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mungkin oleh Kang Asep ya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terutama tadi ya, yang pertama awali dengan bismillah atau doa, akhiri dengan alhamdulillah, dan yang ketiga terus bergerak ya. Sekian mungkin acara kegiatan hari ini, saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun kabar. Waalaikumsalam.